Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 ya. Semoga kita kedepannya itu selalu dalam keadaan sehat, karena untuk saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses belajar mengajar, terkhusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin yang telah kita pelajari. Kita akan melanjutkan dengan materi sini, saya sudah tuliskan di sini, menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemarin itu di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana contoh surat lamaran pekerjaan itu, dan saya juga sudah lihat tugas-tugasnya kalian, di mana kalian membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita pelajari itu kita akan simpulkan bagaimana sih sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu. Nah, di sini saya sudah tuliskan sistematikanya. Saya sudah bagi menjadi 8 bagian di dalam itu. Di dalam surat lamaran pekerjaan ada 8 bagian yang sangat penting untuk kalian perhatikan, yang dituliskan di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, kalau kalian lihat sekilas contoh surat lamaran pekerjaan, biasanya ada di pojok sebelah kanan tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya ditulis misalnya Makassar 21 April 2020. Nah, itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran dan hal itu biasanya ditulis di sisi kiri surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dia di sebelah kiri ya. Jadi kalau ini misalnya ini adalah kertas sini, ini adalah suratnya, di sebelah sini lampiran, kemudian perihal atau hal, ini yang sini. Kalau tanggal suratnya tadi ada di sebelah sini. Oke, saya hapus dulu. Nah, untuk lampiran dan hal itu, apa yang dimaksud dengan lampiran surat? Nah, biasanya di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada dokumen-dokumen penting yang akan ditinjau oleh instansi tempat kita melamar pekerjaan. Nah, dokumen-dokumen itulah yang dimaksud dengan lampiran. Apa isinya lampiran? Biasanya kartu biasanya ijazah, kemudian transkrip nilai, itu adalah lampiran ya. Jadi misalnya kalian tulis di situ 5 lampiran, jadi lampirannya harus ada 5. Jadi misalnya yang dibutuhkan perusahaan atau instansi itu ijazah, transkrip nilai, misalnya sertifikat, itu jumlah dokumen yang kalian lampirkan itu kalian tuliskan jumlahnya di lampiran. Misalnya ada 5, kalian tuliskan lampiran 5 lembar misalnya. Ada ijazah, terus nilai dan sejenisnya. Kemudian hal itu maksudnya perihal apa yang menjadi tujuan membuat surat. Halnya otomatis kita tuliskan lamaran pekerjaan. Jadi hal titik 2 lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, alamat surat. Alamat surat di sini maksudnya kepada siapa kita mengirimkan surat itu. Jadi bisa di dalam contohnya itu kita tuliskan yang terhormat kepala perusahaan, yang terhormat Bapak kepala perusahaan ini, Bapak atau Ibu kepala perusahaan ini, itu alamat suratnya ya. Jadi kepada siapa kita menuliskan surat ini. Kemudian
salam pembuka. Oke, salam pembuka. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu adalah bagian salam pembuka. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu adalah salam pembukanya. Kemudian bagian isinya itu bisa kalian tuliskan gabungan yang meneruskan dari salam pembuka. Misalnya tadi salam pembukanya ini seperti ini ya. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini sampai di situ. Kemudian masuk di bagian isi nama. Misalnya saya Asyar Sagalangi, alamat misalnya Jalan Manuruki nomor sekian-sekian. Itu adalah bagian isi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian alinea pembuka. Alinea pembuka itu beda dengan salam pembuka ya. Kalau alinea pembuka itu kalian perhatikan contoh surat lamaran itu ditulis, biasanya ditulis dengan kalimat dengan ini bermaksud atau bertujuan untuk melamar pekerjaan di perusahaan bapak atau ibu yang di perusahaan yang bapak atau ibu pimpin, gitu ya. Itu alinea pembuka. Dengan ini bermaksud atau bertujuan untuk melamar pekerjaan di instansi ini. Itu alamat pembuka. Nah, kemudian bagian penutup itu biasanya dituliskan dengan redaksi kata besar harapan saya bisa diterima di perusahaan bapak atau ibu yang bapak atau ibu pimpin. Itu biasa bagian penutup ya, di bagian penutup. Kemudian di bagian nomor 8 ini ada tanda tangan dan nama terang. Maksudnya di situ tanda tangannya kalian di sebelah kanan kalian tuliskan nama terangnya kalian, nama lengkapnya ya, nama lengkap. Kemudian di atasnya ada tanda tangannya kalian tuliskan di situ. Nah, ini adalah simpulan dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi ada contoh surat lamaran pekerjaan di situ, ada contoh surat lamaran pekerjaan di buku cetak yang sudah dibagikan, di LKS pun juga ada. Di situ kalian bisa lihat. Kemudian kalian identifikasi bagian-bagian dari surat lamaran ini, apakah ada tempat dan tanggal pembuatan suratnya, lampirannya dan halnya sampai di tanda tangan dan nama terang. Itu kalian periksa di situ. Kemudian kalian simpulkan, oh ini surat lamarannya lengkap bagian-bagiannya. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk simpulan sistematika surat lamaran pekerjaan, untuk pertemuan selanjutnya akan saya informasikan di grup WA kalian masing-masing per kelas. Jadi kalian pelajari ini di rumah sambil melihat contoh surat lamaran yang ada di buku. Jadi saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Shalom, sampai bertemu.